Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda mendengarkan Renungan Sore, Rabu 24 Agustus 2022. Dan ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan ini, yaitu terambil di Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan kami. Kami bersyukur. Kami mohon terang Tuhan agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan di kesempatan sore ini. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Ini bercerita tentang pencobaan di padang gurun ya. Kita tahu ada 3 pencobaan, 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Kristus, dimuliakanlah Tuhan. Amin. Dan kita tahu bahwa pencobaan di padang gurun ini adalah pencobaan yang dialami oleh Yesus dan merupakan gambaran, karena kemudian di dalam ukuran yang berbeda kita pun mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, bahkan setiap hari. Kita merenungkan bagian ini, bahwa keinginan iblis itu selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan pada bagian ini, iblis mengatakan mengenai hal-hal yang ada di depan mata, mengenai batu jadi roti, mengenai bait Allah yang kelihatan megah, kamu bisa menjatuhkan diri dari atas, dan bahkan mengenai seisi dunia, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis menarik Yesus untuk melihat apa yang ada di depan mata dan apa yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh hati. Yang dibutuhkan itu seperti roti karena Yesus sedang lapar. Yang diinginkan, yang dibutuhkan itu seperti keamanan, ya kan? Coba aja, nanti kamu kan pasti aman. Jatuhkan diri, kamu kan aman. Keamanan jiwa manusia, perlindungan, ya kan, itu kan butuh juga. Dan juga ada tentang keinginan untuk apa? Untuk menguasai dan menikmati sebanyak mungkin yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi perhatikan bahwa Yesus menjawab hal-hal itu dengan firman Tuhan yang mengacu kepada Tuhan sendiri. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi apa yang kelihatan, yang dibutuhkan, yang diinginkan, yang dicobai iblis itu, Yesus bawa kepada Allah. Manusia bukan hanya bisa makan saja untuk hidup,
tapi juga firman dari Allah. Kemudian kamu kan butuh perlindungan, coba aja kamu jalan, nanti kan kamu dilindungi. Tapi kan itu bahaya, nggak apa-apa, jalan aja kan kamu dilindungi. Dalam hal ini, naik aja ke atas dan jatuhin dirimu aja, kan ada tertulis dalam Alkitab. Nanti kamu ditolong sama malaikat. Nah, kebutuhan untuk dilindungi dan kebutuhan untuk pasti, ada sebuah kepastian, kan harus ada kepastian nih dalam perlindungan. Karena kalau enggak kan merasa tidak aman. Coba aja dulu ya kan. Nah, masalahnya kan Tuhan akhirnya membawanya ke Allah sendiri. Yang gak bisa begitu, kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga di padang gurun adalah, nih semuanya yang kamu inginkan, semua yang hati manusia inginkan, aku kasih sama kamu. Cuman kamu harus menyembah aku. Ujungnya kan ke situ ya kan, meninggalkan Tuhan dan melacurkan diri, itu bahasa Alkitabnya, melacurkan diri dengan iblis, dengan dunia ini. Tapi Yesus bilang enggak begitu. Kamu hanya boleh menyembah satu saja, Tuhan gitu. Sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, perhatikan bahwa apa yang dilakukan Yesus dan iblis di sini itu kan bertentangan satu dengan yang lain, kontra. Yesus mengarahkan perkataannya kepada Allah, perkataan untuk Allah, hidupnya untuk Allah saja, Allah Bapa. Sementara iblis mengarahkan untuk kamu, kebutuhanmu, keinginanmu yang ditawarkan dunia ini, kan gitu. Walaupun tentu saja kebutuhan itu penting ya kan, keinginan-keinginan hati biasanya juga Tuhan jawab gitu. Walaupun tidak semua ya. Tetapi hal-hal itu bukan hal-hal yang paling utama. Kita tidak boleh hanya karena sesuatu yang kelihatan, baik itu kebutuhan makanan tadi, perlindungan, keselamatan jiwa, kemudian hal-hal yang kita inginkan di dalam dunia ini, hanya karena itu kita lalu melupakan bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan saja. Dan di dalam Tuhanlah kita menikmati segala yang Tuhan beri. Kita tidak boleh membuat bagaimana kita memilih untuk makan roti tetapi melanggar perintah Tuhan. Ini terbukti ini terjadi ketika orang-orang Kristen korupsi misalnya. Itu kan makan roti tetapi meninggalkan perintah Tuhan. Wah, mana cukup gaji segini ya kan? Gaji segini gak cukup, kalau tidak seperti itu ya kita tidak bisa makan. Mana boleh begitu? Emangnya makan itu dari apa? Ya dari Tuhan kan? Sehingga pasti cukup makanan. Dan beberapa orang dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, dengan apa yang kamu miliki. Nah, masalahnya karena kita menginginkan semua hal yang kemudian kita sulit. Kenapa? Karena uang kita nggak cukup, padahal keinginan kita banyak. Nah, hal-hal yang kelihatan, yang kita butuhkan, yang kita inginkan ini, jangan sampai membuat kita menjauh, meninggalkan, bahkan mendustai, bahkan berselingkuh dengan yang lain, meninggalkan Tuhan, melacurkan diri. Dan tidak begitu. Kita perlu belajar untuk setia, bahwa sekalipun kita membutuhkan roti sama seperti Yesus pada waktu itu lapar, tetapi kalau pilihannya adalah kamu dikasih roti tapi meninggalkan perintah Tuhan, ya jangan. Kamu boleh mendapatkan semua yang kamu inginkan, tetapi kamu melacurkan diri dengan Allah lain, ya jangan. Kenapa? Karena di dalam Tuhanlah kita menemukan segala hal yang baik. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kita tidak dapat hidup. Sehingga pencobaan 3 kali di padang gurun ini mengingatkan kita untuk kita mari merenungkan bahwa hal-hal yang kelihatan, yang kita butuhkan, yang kita inginkan, jangan sampai justru menjadi godaan bagi kita untuk kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan, meninggalkan satu-satunya yang harus kita lakukan, yaitu sujud berbakti, membaktikan seluruh hidup kita pada Tuhan. Malah kemudian kita jadi melakukan macam-macam yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Jadi mari datang pada Tuhan, berbaktilah kepadanya, hiduplah untuknya, muliakanlah Dia, dan Dia akan memberikan segala hal yang baik, segala hal yang kita butuhkan gitu. Walaupun tentu saja semua hal itu hanyalah sementara. Yang memang kita tujukan adalah kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan selama-lamanya. Demikian perenungan kita sore ini. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada sore ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan dan menikmati Tuhan. Demi Kristus, amin.